Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, minal maula wa minan nasir. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli hadaya. Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berdiri di sini bertatap muka dengan Bapak dan Ibu di bulan Ramadan ini yang penuh dengan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita kumpul di sini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan semua langkah apa yang kita cita-citakan bersama. Yang ketiga, tadi anak saya ini Lingga, ini anak saya yang paling besar, Muhammad Lingga. Dulu kuliahnya dari SMA-nya di Depok, SMA 1, masuk di UI, S1-nya, S2-nya di UGM. Anak saya yang kedua, dua-duanya cuma laki-laki. Pertama Halim, sama SMA-nya di SMA 1 Depok, kuliahnya di Universitas Pajajaran jurusan bisnis. Nggak tahu sekarang kemana nih. Pertama, apa yang disampaikan oleh anak saya tadi, saya ingin mencalonkan jadi anggota dewan ini tanpa ada dukungan dari anak. Pertama, saya sendiri ada kemauan, anak saya mendukung, dan masyarakat maukah mendukung saya. Dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan pada saat sering silaturahmi ini, dengan didorong dengan keikhlasan dan tanpa ada perubahan politik, saya tidak mau terlalu jor-joran, tetapi ada keikhlasan, dan saya akan memberikan dengan keikhlasan pula. Saya tidak ada istilah politik, money politik, tapi yang wajar. Ini yang kadang-kadang bangsa ini jadi rusak. Ibu, bapak sekalian, saya masuk kota Depok, apa yang disampaikan anak saya tahun 85. Depok seperti apa? Mau masuk ke sini susahnya bukan main. Jadi saya berjuang di Depok itu dari tahun 85. Masih Kotip Depok, masih 3 kecamatan. Masih 3 kecamatan. Kecamatan Pangkalan Mas, Kecamatan Supajaya, dan Beji. Pada waktu itu saya ditugaskan di Subag Pemerintahan Kota Depok dan merangkap menjadi staf Bapeda di Kabupaten Bogor. Jadi nanti pada waktu 3 kecamatan ini, proyek-proyek dari Kabupaten Bogor dan di provinsi, saya berkantor di 2, di Kotip Depok dan di Kabupaten Bogor. Bagaimana dulu keluh kesahnya Depok, tidak adanya PDAM, sekolah kurang, ya, sampai ada bantuan Perancis, saya bolak-balik memperjuangkan ke provinsi. Nah inilah yang cikal bakal Kota Depok tahun 82, Kotip Depok. Menjelang mau perubahan Kotip Depok, saya kebetulan menjabat di Kecamatan Cimangi. Sebetulnya Kecamatan Cimangi itu nggak mau gabung ke Depok, maunya ke Kabupaten Bogor. Dengan bujukan saya, karena mereka adalah kepala desa, ya. Bagaimana nih saya? Apakah nasib saya ini mau diangkat jadi PNS ini, segala macam saya bujuk karena saya mantan camatnya. Dari mulai ada 20 keluar, saya coba supaya dia dirayu mau. Tetapi kenyataannya mantan staf desa itu adanya jadi tenaga kontrak, ya. Jadi PNS juga enggak, cuma ada beberapa orang yang selamat. Nah inilah riwayat sejarah pendidikan. Jadi pada intinya dengan rumah perjuangan ini, saya ingin mencoba menanamkan nilai-nilai perjuangan. Sadar maupun tidak sadar bahwa Kota Depok ini pertama dilepas oleh Kabupaten Bogor dengan motonya, ya, Prayoga Tohaga Sayaga. Ini kalau saya jelaskan terlalu panjang ya. Nanti aja ada masalah. Supaya nanti filosofis kita untuk bermasyarakat dan berbangsa di kota ini paham mau dibawa arah kemana. Yang kedua, ada yang namanya Provinsi Jawa Barat, Gemah Ripah Repeh Rapi Loh Jinawi. Bogor, Prayoga Tohaga Sayaga. Kenapa UI bisa pindah ke Bogor? Nah, kalimat itu memang sudah ada sejak zamannya Pajajaran. Jadi kita sadar duduk di Jawa Barat inilah Pajajaran. Tapi apabila orang yang mau menduduki di tanah Pajajaran ini, siapapun sukunya dan kerajaan Pajajaran tidak pernah membedakan suku dan agama dan ras. Namanya juga Pajajaran. Ini harus dipahami. Nah dengan Pajajaran ini, 2 sisi Gemah Ripah Repeh Jinawi, 2 berdiri di Kota Depok ini, kita sejarah panggung supaya sekilas. Kenapa di Depok disebutkan Parisara Dharma? Kenapa dalam Mangkujang? Kenapa di situ ada titiknya bolongnya 5? Tahu dalam masyarakat ini Pancasila ada 5.
Kekuatan keimanan kita dalam beragama ada punya 5. Ada bolongnya 5 melengkung. Urus ke ujang. Apa itu ujang? Nanti ceritanya. Nah, kota Depok menjadi kota Madya. Ini sebetulnya di dalam Perda nomor 1 Depok itu adalah kota pemukiman, kota pelayanan jasa dan panayu. Apakah pendidikan di Depok ini sekarang untuk SD udah terpenuhi, SMP terpenuhi? Bagi masyarakat bawah banyak yang mengeluh kepada saya, mau masuk SMP juga susah, larinya ke swasta. Ini nggak cari ini. Kita lihat apakah kembali kepada cita-cita kemerdekaan kota Depok itu sebenarnya cuma ada 4 di dalam Perda nomor 1. Kalau kita dulu ada undang-undang nomor 1-nya itu adalah Undang-Undang Pembukaan Undang Dasar 45, ada Pancasilanya sebagai dasar negara. Depok itu punya Perda nomor 1, berdirinya kota Depok, menceritakan lambang, apa itu pari, cara, dharma. Nanti dikupas sama Pak Kiai ini. Pari itu kesungguhan, cara itu proses, dharma itu pengabdian. Nanti dijabarkan lebih jauh. Saya kira saya nama Tutun, mudah-mudahan apabila Allah mengizinkan dan itu siap, saya untuk mendirikan yayasan demi kemajuan bersama. Dan di sini juga ada ketua RP. Ini Pak Akbar juga memang saya tahu lagi ya lagi kecilnya. Sekarang dia jadi ustadznya angkatan laut, marinir. Jadi Kopassusnya tuh yang ngedidik agamanya Pak Akbar. Jadi kalau ada orang Kopassus orangnya marinir ya ustadznya ya Pak Akbar ini. Sekiranya saya tidak panjang lebar, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak-bapak yang hadir di acara ini. Mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.